Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua yang ada di sana sebagai penonton. Jadi kembali lagi bersama kita podcast Himapi 2025 dan di sini saya Cakrawinata Atmanegara sebagai moderator dan bersama rekan saya Muhammad Fadli Yuda, bisa dipanggil Yuda. Dan sekarang kita ada bintang tamu yang khusus yaitu Bapak Musle. Ya, Bapak Musli sendiri ini kan di akademis di FISIP Hang Tuah. Nah, dia Bapak mungkin bisa ceritakan perjalanannya di Hang Tuah ini gimana Bapak? Iya, baik. Oke, selamat pagi teman. Terima kasih. Jadi ini merupakan salah satu kehormatan bagi saya pribadi karena diajak kesempatan kali ini. Jadi saya sangat senang. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Perkenalkan mungkin bagi yang belum tahu, nama saya Muhammad Musle. Kebetulan saya dosen di Administrasi Publik FISIP Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Hang Tuah. Dan saat ini saya sedang menjabat sebagai Kalitapmas, Kepala Pelayanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah banyak kenal dengan saya. Kebetulan saya juga sebagai alumni. Di sini. Dulu saya S1 di sini dan juga S2 di sini, sehingga merupakan anak lahir asli dari FISIP UHT. Jadi alhamdulillah saat ini saya mengabdi di sini sebagai dosen di FISIP dan akhirnya juga bisa sedikit menyampaikan ilmu-ilmu yang saya juga dapat dari guru-guru di sini. Oke. Untuk mengenai Bapak sendiri kan yang sudah lama di Hang Tuah, itu dulu kan pasti pernah ngerasain struggling dulu Pak ya? Iya, betul, tentu. Nah, itu perjalanan akademik yang dulu itu gimana Pak? Yang tergantung dari pembahasan kita hari ini. Oke, jadi memang kalau saya flashback ya pada tahun waktu itu, jadi memang suasananya cukup berbeda sama saat ini. Waktu itu memang sebelum adanya COVID, suasana ataupun kondisi di FISIP ini sendiri pun juga berbeda, khususnya dalam proses semangat untuk beraktivitas secara langsung di kampus, bergiat di kampus gitu ya. Dulu zaman saya siang, sore sampai malam itu full kegiatan. Jadi banyak sekali kegiatan sampai malam jam 9 itu masih ramai di kampus. Tapi sekarang habis maghrib itu kan sudah sepi ya, sunyi gitu kan. Nah, ini yang menjadi salah satu atmosfer yang saya sangat rasakan. Itu yang pertama. Selain itu yang kedua adalah biasanya di luar, di gazebo, di kantin itu sangat ramai. Teman-teman ngumpul atau segala macam ketika sudah selesai kuliah gitu ya. Nah, tapi saat ini sepertinya sangat jarang kelihatan teman-teman di ini. Saya juga nggak tahu, mungkin sudah berbeda. Kalau dulu itu kita sering yang ngobrol, ngopi ya sama lah dengan hal itu. Tapi sekarang meskipun ngobrol dengan handphonenya segala macam. Itu kalau pengalaman yang dulu. Tetapi ketika kita bicara proses akademisnya, waktu itu memang kebetulan dosen-dosennya itu juga banyak yang senior. Itu ya, banyak yang senior betul. Jadi proses pembelajarannya pun juga masih seperti yang lama. Dulu saya masih mengikuti pelajaran itu dengan mesin ketik ataupun dulu tidak ada PPT. Jadi pakai kapur gitu ya Pak? Atau pakai spidol? Pakai kapur, pakai spidol masih, tetapi ada namanya dulu itu jadi saya juga lupa namanya, kertas ditempelkan terus kesorot gitu. Jadi bukan pakai digital, itu analog itu masih. Jadi dulu masih ada seperti itu. Jadi kertas ditempel seperti ke mesin fotokopi. Nah itu nanti disiarkan ke tembok gitu. Jadi nembaknya ke tembok seperti itu. Nah itu zaman dulu ya. Tapi sekarang
Saya rasa sudah tidak ada seperti itu. Kalau di FISIP sekarang Iya betul. sudah semuanya LCD juga LCD. bagus. Sekarang ada mic, ada sound system, AC Betul. juga ada. Gitu. Kalau dulu seperti itu. Nah, mungkin itu yang pengalaman yang berbeda dengan saat ini. Iya Pak, kalau yang dulu kan mungkin dari satpamnya sendiri itu pun tidak mau nggak apa-apa kalau sampai malam gitu. Kalau Oh iya, sekarang kan betul, betul. kalau kita di casting sampai jam 5 pun itu disuruh pulang Pak. Disuruh pulang, iya, ya? gitu. Meskipun kita di kelas, di kantin, kalau sudah waktunya misal lebih dari jam 4 itu disuruh pulang. Oh, oke, mungkin ada kebijakan Iya, baru. kebijakan baru mungkin Terus gitu, mungkin Pak. dari segala macam. Ada kejadian-kejadian yang mungkin akhirnya keputusan tersebut akhirnya Iya, dipilih. betul. Gitu ya. Begini Pak Musli, ngomong-ngomong tentang kebijakan nih Pak, Iya. dan juga ini kan lingkungan kampus. Saya ingin itu Pak, bertanya Pak, gimana pendapat Pak Musli itu tentang kebijakan pendidikan yang waktu zaman Pak Musli sama zaman sekarang itu bagaimana Pak? Oke. Apa ada perbedaan gitu? Iya, betul. Jadi begini ya teman-teman, dulu sangat jauh berbeda dengan sistem pendidikan tinggi yang saat ini kita sedang melaksanakan ya. Yang terbaru namanya kampus Merdeka Belajar gitu ya. Iya. Ada, tapi ada yang baru lagi, baru dirilis tapi kita belum melaksanakan, ada namanya kampus berdampak. berdampak. Nah, Nah, di zaman saya waktu itu belum ada itu semua. Jadi belum ada. Jadi tidak ada kesempatan seperti teman-teman mungkin sekarang bisa studi independen, terus magang bersertifikat, bahkan teman-teman bisa belajar 3 semester di luar prodi gitu kan. Itu suatu hal yang tidak pernah ada kesempatan seperti itu. Jadi zaman saya dulu waktu itu ya sudah kita belajar di sini, ya praktek seperti biasa, praktikum juga ada, kunjungan ke lapangan juga ada, riset juga ada, tetapi kesempatan-kesempatan yang pertukaran mahasiswa, MSIB itu kita nggak ada. nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kami pun juga tidak ada kesempatan akhirnya yang seperti itu. Itu yang sangat membedakan. Nah sebenarnya teman-teman yang kemarin mengikuti MBKM gitu ya, itu merupakan kesempatan yang sangat luar biasa sebenarnya gitu ya, karena bisa memiliki pengalaman di luar, mengeksplor, mempunyai teman baru, pengalaman seperti apa suasana di kampus lain gitu ya, bagaimana teman-teman di sana atmosfernya, terus bagaimana dosennya segala macam, itu menjadi suatu pengalaman. Bahkan ketika teman-teman ikut magang bersertifikat gitu ya, juga dapat uang saku. Iya, Ya, betul. jadi luar biasa lah itu, biasa bisa buat tambah-tambah Lumayan, kopi kan ya. seperti itu ya. Nah itu yang belum saya alami waktu itu. Jadi terus tidak ada kesempatan juga lomba yang difasilitasi oleh kementerian, Belmawa, PPK, Ormawa, itu nggak ada waktu itu. Gitu. Jadi benar-benar waktu itu ya sangat terbatas. Memang tidak seperti sekarang. Waktu itu masih ya mungkin perbedaan menteri juga mempengaruhi dalam kebijakan yang dia. Beda pemimpin. Iya, betul. Itu mungkin pengalaman perbedaan saya dengan sekarang. Ya kan kita sekarang juga ini kan belum merasakan MSIB juga. Oh iya. Yang magang berdapat itu ya Pak, wah gitu. Kan menurut Bapak ini Iya. kan sekarang bedanya kurikulumnya beda, bukan merdeka lagi. Betul. Ya. Kan tapi isinya itu sama Pak Mas. Yang cuman dihapus itu kan MSIB dan apa itu saya lupa. Tapi menurut Bapak bagus nggak MSIB itu dihapus? Jadi sebenarnya begini, ketika berbicara MBKM itu kan memang sebuah terobosan dari menteri yang fenomenal waktu itu, Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim. Memang beliau tujuannya untuk adanya MBKM ataupun kampus merdeka itu salah satunya untuk membuat mahasiswa ataupun kampus itu tidak terkungkung dalam dunia akademik saja, tetapi bisa mengeksplorasi, memiliki pengalaman secara luas, bertukar pikiran, bahkan memiliki kegiatan-kegiatan yang selama ini magang tersebut bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, bahkan juga bisa mendapatkan uang saku. Nah itu sebenarnya hal yang positif,
hal yang bagus karena mahasiswa juga mendapatkan benefit yang baik gitu ya. Tetapi memang hal itu perlu adanya pedoman atau pelaksanaan yang baik di tingkat bawah, karena tidak semua universitas itu kondisi keuangan ataupun manajemennya itu bagus. Ya, Kalau kita bicara Universitas Hang Tuah tentu kita sudah sangat bagus ya, kita swasta tapi kita sudah bonafit dan segala macam, manajemen kita bagus, tertata. Tetapi kalau kita berbicara di sisi luar pulau, itu banyak sekali kampus-kampus yang masih tidak bisa seperti kita. Iya Pak, betul. Gitu ya. Jadi mereka masih kampusnya juga kecil, mahasiswanya sedikit, terus juga fasilitas juga seadanya, minat mahasiswa untuk seperti itu juga sedikit. Nah itu menjadi salah satu, itu menjadi kritik terhadap adanya MSIB. Itu tetapi secara umum 4 tahun yang kita sudah lakukan dari kebijakan Mas Nadiem itu ya Pak Menteri tersebut ya sudah bagus sebenarnya, sedikit merubah konsep bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia seperti itu. Lalu tadi kan untuk MSIB-nya kan dihapus Pak, bukan itu akan mempengaruhi kayak mahasiswa buat belajar di luar kampus itu, apa nggak mempengaruhi seperti itu Pak? Jadi sebenarnya ya saya juga baru kemarin juga baru menyaksikan peluncuran program kampus berdampak. Nah, itu perbedaannya adalah sebenarnya tidak merubah atau menghapus dari esensi filosofi dari MBKM itu sendiri atau kampus merdeka itu sendiri, gitu ya. Tetapi ini bentuk evolusi ide. Jadi ada yang tetap, contohnya tadi bisa belajar di luar kampus segala macam, tetapi bukan sekedar belajar. Ya, jadi kampus berdampak ini, universitas itu dituntut untuk bisa mencetak lulusan yang memberikan kontributif nyata secara langsung terhadap masyarakat, khususnya untuk bidang ekonomi dan di desa, UMKM juga. Jadi kalau MBKM kemarin itu kan untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk belajar di luar gitu kan, berinovasi, mengintegrasikan dari beberapa prodi kita bisa bekerja di luar gitu kan. Tetapi tuntutan dari kampus berdampak ini itu mahasiswa ataupun dosen itu dituntut memberikan kontribusi nyata gitu. Jadi bukan sekedar kita belajar terus meneliti, tidak sekedar itu. Saat ini kita dituntut untuk pelajaran kita, riset kita itu bisa membuahkan hasil, memberikan rekomendasi kebijakan terhadap pengembangan di desa, contohnya di masyarakat gitu. Nah itu yang menjadi tantangan juga bagi kami selaku pelaksana di pendidikan gitu ya, karena kemarin baru 4 tahun kampus Merdeka diluncurkan. Tetapi saat ini juga sudah ada perubahan lagi yang tentu kami sendiri harus menyesuaikan kan seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu tantangan. Nah ketika berbicara hal itu sebenarnya pertanyaannya mungkin seperti ini, apakah efektif ketika setiap menteri ganti kebijakan? Nah itu kan pertanyaan yang kita harus diskusikan ya. Baru ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, sebenarnya ketika bicara seperti itu kita harus berpikir lagi jauh. Ada beberapa kali bahkan puluhan proses pergantian kurikulum. Terakhir 2013. 2013 ganti ke kurikulum Merdeka. Ya, 2022 kan Merdeka itu kan kurikulum Merdeka. Nah, saat ini kementerian dipecah. Ya, jadi 2. Nah, sebelumnya jadi 1 Kemendikbudristek Dikti, sekarang jadi 2. Jadi ada Kemendasmen sama Kemendikti Saintek. Nah ini sudah berbeda lagi nanti di dalam. Iya, betul. Tetapi mungkin baiknya fokusnya adalah nanti bisa lebih fokus nih. Jadi kurikulum pendidikan dasar sampai menengah
itu fokus di situ, sedangkan kurikulum di pendidikan tinggi dan sains teknologi itu berbeda. Itu memang harusnya dibedakan karena kan beda nih kelompok sasarannya dari Ya, SD betul. sampai SMA dengan teman-teman yang kuliah sudah dewasa dengan seharusnya sudah mendapatkan pengalaman yang berbeda. Nah, itu memang harus dibedakan. Tetapi pertanyaannya tadi, apakah ganti menteri, ganti kebijakan itu efektif apa tidak? Ini perlu didiskusikan karena juga tidak baik ketika kita tidak memiliki roadmap yang jelas untuk ke Ya, depan. betul. Ya, roadmap apa ke depannya seperti apa? Gitu. Jadi itu yang harus kita saat ini bisa pikirkan seperti apa, karena sebelum disiapkan kurikulumnya, pelaksana pendidikan, dosen maupun guru harus dijelaskan dulu Iya. seperti apa, dilatih dulu, jangan ujuk-ujuk itu langsung ganti. Nah, nanti berubah lagi. Iya, kasihan gurunya belajar Kasihan lagi. gurunya, Kasihan kasihan mahasiswanya. mahasiswanya, kasihan muridnya, ya dosennya juga, Iya sistem juga. di universitasnya Iya, seperti berubah apa lagi. gitu. Tetapi ya kita yang di bawah ya sudah mau tidak mau ya harus ngikuti. Ikutin, betul. Jadi harus mengikuti. Nah, itu tantangan bagi penyelenggara pendidikan termasuk saya dosen dan maupun manajemen. Itu. Ya, mungkin dari pergantian menteri tadi Pak ya, Iya. kan pasti pergantian menteri nggak mungkin kalau pergantian presiden. Iya, Pergantian presiden pasti ada kebijakan baru. betul. Nah, pergantian presiden kemarin seperti Prabowo itu mendapatkan apa? Membuat menteri baru, akhirnya menterinya ini buat kebijakan baru. Jadi seperti atasan ganti, yang bawah ikut ganti. Betul. Nah, yang kayak gitu kan kenapa nggak direvisi? Jadi kan Prabowo mungkin bisa meminta Pak Prabowo ini atau apa namanya kurikulum ini direvisi aja. Direvisi yang aja, kemarin. Pak. Yang IPA IPS jadi satu sekarang diduakan lagi jadi Duakan dua lagi. lagi. Sekarang di penjurusan lagi ya. Iya, Iya. dulunya nggak ada IPA. Terus sekarang yang ada lagi. kemarin ada lagi itu wapresnya Mas Gibran itu malah mendukung AI masuk ke ranah SD sampai SMK. Ya, dijadikan kurikulum. gitu. Kurikulum Iya. ya masuk ke ranah sana. Ya, betul. Jadi memang sebenarnya teman-teman setiap menteri itu kan memiliki visi. Sebenarnya kita sebelum menteri itu kan memang saya revisi. Jadi menteri itu tidak boleh memiliki visi yang berbeda dengan presidennya. Karena menteri itu merupakan panjangan tangan dari presiden. Nah, sehingga Pak Menteri apapun itu dia hanya membuat suatu kebijakan yang mendukung strategi ataupun visi misi dari Pak Presiden itu sendiri. Nah, karena Presiden Prabowo punya nawacita gitu ya, nawacita yang memang ada beberapa hal seperti itu, peningkatan sumber daya manusia, hitungan ekonomi, hilirisasi. Nah, akhirnya Kementerian Dikti ini gitu ya, Kemendikti-Saintek akhirnya membuat terobosan baru untuk mendukung visi misi dari presiden kita yang baru. Akhirnya terbentuklah namanya kampus berdampak. Gitu ya. Sebenarnya spiritnya bagus karena menuntut dunia akademis itu bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang lain. Jadi bukan sekedar teman-teman belajar di sini, ketika sudah pintar pertanyaannya apa? Ketika sudah pintar teman-teman mau diapakan gitu loh. Sekarang teman-teman sudah pintar, berorganisasi pintar di kelas gitu kan, jadi BEM, jadi hima gitu ya, pintar ikut lomba ini segala macam. Tetapi kalau tidak berkontribusi langsung kepada masyarakat, ya itu buat apa gitu loh. Iya, Jadi ya, sekarang ya, spiritnya ngapain? seperti itu gitu ya. Jadi mahasiswa teman-teman semua itu dituntut bukan hanya sekedar belajar di kelas, ya, tidak hanya sekedar riset di luar, tetapi saat ini harus diintegrasikan. Gitu. Nah, itu tujuannya adalah mendukung dari visi misi presiden kita untuk peningkatan sumber daya manusia. Jadi teman-teman juga dituntut untuk menjadi agent of change gitu ya. Jadi agen perubahan agar teman-teman nanti bisa berkontribusi secara nyata. Bahkan universitas juga dituntut bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti itu. Ya plus minusnya pasti ada, tapi kita sebagai penyelenggara pendidikan harus tetap optimis gitu ya. Bagaimana kita bisa mengikuti keputusan ataupun kebijakan baru
tetapi kita juga harus bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin agar teman-teman di bawah ini tidak kaget lagi gitu ya. Jadi kemarin belum kita hafal, sekarang ada buku baru yang harus kita pelajari. Ya, betul. Dengan ngomong-ngomong agent of change itu sendiri Pak ya, kemarin kan kebijakan dari presiden kita efisiensi menyampingkan pendidikan gitu Pak. Nah, kita dituntut menjadi agent of change, tapi pendidikannya itu tidak diprioritaskan, malah memprioritaskan yang lain gitu. Ya. Gimana kita mau merubah menjadi perubahan gitu Pak, yang katanya 2045 emas, Ya. kitanya nggak didukung gitu. Itu pendidikannya disampingkan. Iya, dikesampingkan gitu Pak. Tuh. Jangan-jangan 2045 Indonesia emas itu hanya milik Mas Gibran atau Mas Kaisang ya. Iya. Nah, itu kita harus ini ya. Tetapi memang kebijakan efisiensi ini sangat mengganggu ya ke teman-teman. Semua mengganggu ke berbagai bidang yang ada di Indonesia, termasuk pendidikan. Tetapi memang kemarin saya juga baca yang ada perubahan itu tidak yang substansi. Maksudnya itu bukan terkait beasiswa, itu ya tunjangan dosen, tunjangan guru, terus beasiswa, bantuan-bantuan yang lain, itu bukan seperti itu. Yang dirubah itu, yang dipotong itu di bagian kayak rapat, gitu, rapat-rapat, konsumsi, terus mungkin penggunaan transportasi yang sebelumnya harus Garuda Indonesia, sekarang turun kelas ke ekonomi juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi kemarin itu yang saya tahu proses efisiensinya di bidang-bidang yang memang tidak esensial, yang tidak substansi, gitu ya. Jadi tetapi yang tetap tunjangan, beasiswa segala macam ya sampai saat ini juga masih ada, dan hibah-hibah terhadap penelitian dan pemberdayaan masyarakat bagi dosen juga masih ada. Kebetulan saya juga ikut berkompetisi tahun ini gitu ya. Jadi mungkin ada perubahan, tetapi ya kami harap tidak sangat mengganggu ataupun berdampak negatif secara langsung gitu. Tetapi memang sebenarnya bukan salahnya presiden sekarang yang saat ini gitu. Ini juga dampak dari kesalahan manajemen keuangan di periode sebelumnya, sehingga presiden kita yang saat ini itu menanggung hutang, sehingga presiden yang sekarang bagaimana caranya untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik, tetapi kita terbebani oleh keputusan-keputusan dari periode sebelumnya. Nah, itu mungkin menjadi PR bagi Pak Prabowo dan para timnya di kabinet sekarang, bagaimana caranya ke depan kita bisa meningkatkan ya, anggaran untuk pendidikan segala macam dengan seperti apa, dengan mungkin salah satunya ya kemarin ada terobosan Danantara yang menggabungkan semua BUMN yang ada itu kan jadi satu, dikelola jadi satu. Nah, harapannya mungkin itu menjadi salah satu sumber dividen yang tinggi sehingga bisa sedikit memberikan pemasukan bagi APBN kita. Mungkin itu. Ya, mungkin melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak ya. Bapak katanya tadi kan yang pendidikan terus kamus mengajar itu, kenapa kok setiap mengajar harus dari fakultas pendidikan? Mungkin dari fakultas psikologi, fisip, kedokteran, fakultas lainnya itu Pak, kenapa nggak bisa mengajar? Ya, sebenarnya memang basic kita bukan untuk dididik sebagai pengajar ya, memang itu berbeda dengan jurusan pendidikan. Sehingga karena yang teman-teman pelajari, kalau kita contohnya di bidang administrasi publik gitu ya, administrasi publik secara umum teman-teman belajar beberapa tahun, beberapa semester, terus ujuk-ujuk teman-teman ditempatkan di SD untuk mengajar. Kan di SD nggak ada mata kuliah administrasi publik, ataupun kebijakan publik, manajemen publik, gitu kan. Akhirnya teman-teman dipaksa untuk memberikan bukan mata kuliah, mata pelajaran yang secara umum gitu ya, mungkin matematika, bahasa Indonesia, keluarga negara mungkin masih dapat kalau keluarga negara ya, betul. kita masih masuk. Tapi kalau mata pelajaran yang lain
saya rasa juga ya itu bukan bidang kita, dan teman-teman memang bukan dilatih sebagai seorang pengajar ya, yang memang itu teman-teman murni pelajar, tapi teman-teman dilatih untuk menjadi seorang birokrat, administrator publik. Nah itu jadi bisa, tetapi saya rasa khawatirnya tidak memiliki dampak yang positif juga, sehingga beberapa kali program akhirnya kita juga tidak mengirimkan teman-teman untuk mengikuti program tersebut gitu. Akhirnya diputar, tapi teman-teman dialihkan dengan magang bersertifikat, studi independen, ikut riset gitu ya, ikut magang KKN tematik kan seperti itu. Nah itu contoh-contoh program BKN kemarin. Nah dan bagi saya itu juga merupakan salah satu hal yang baik, dan teman-teman juga ketika disuruh, apalagi khususnya mata kuliah saya yang mungkin teman-teman nanti juga disuruh melakukan riset mini. Nah riset mini, nah itu sebenarnya tujuannya adalah memang selain teman-teman melatih soft skill untuk riset gitu ya, tetapi teman-teman juga bisa secara langsung berkontribusi terhadap pengembangan di masyarakat desa. Contoh teman-teman meneliti atau riset, mendapatkan tugas dari saya riset ke lapangan kelompok, riset tentang pengelolaan suatu desa wisata. Nah itu kan pasti mereka memiliki kekurangan di situ, ada masalah di situ, problem di situ. Akhirnya teman-teman riset dan mendapatkan hasil, dan teman-teman akhirnya memberikan rekomendasi serta saran-saran kebijakan. Nah itu seperti itu yang diharapkan dari kampus berdampak ini. Jadi bukan teman-teman hanya sekedar belajar di kelas gitu ya, tetapi teman-teman memang harus bisa riset dan memberikan saran-saran yang baik terhadap pengembangan desa itu sendiri. Gitu. Nah kalau dari saya nih, saya mau tanya. Oke, siapa Pak? Seperti ini teman-teman kan mungkin belum memiliki pengalaman MBKM ya. Iya, belum ya. Belum Ini sudah keburu diganti berarti. Iya. Nah, kira-kira sudut pandang dari teman-teman mahasiswa sendiri terkait perubahan kebijakan ini seperti apa? Ini dari Cakra atau Mungkin dari saya dulu. Oke. Kalau menurut dari pandangan pribadi saya, perubahan kebijakan ini itu gimana ya Pak? Ada sedikit struggling sih Pak buat para guru maupun dosen maupun mahasiswa maupun siswa, itu ada sedikit struggling yang dimana mereka harus beradaptasi lebih baru lagi buat menerapkan program yang baru gitu Pak. Gitu ya, jadi membutuhkan bahasanya kalau sekarang effort yang lebih gitu ya, untuk beradaptasi. Ya mungkin kalau dari saya ada plus minusnya. MBKM ini dihapus. Yang pertama plusnya itu yang pertama dapat uang saku itu Pak. Uang saku. Yang kedua pengalamannya juga. Nah minusnya ini kemarin kan ada isu-isu Pak dari kampus-kampus besar. Katanya dari pihak-pihak pemerintah itu katanya itu anak-anak mahasiswa ini kadang ada yang nggak ada pengalaman. Jadi dia cuma datang di sana, input data, pulang selesai gitu Pak. Makanya itu katanya itu isu Pak. Iya. Itu menjadi minusnya di situ. Jadi cuma dapat uang saku doang, nggak dapat pengalamannya di sana. Datang, input, pulang gitu Pak. Terus minusnya lagi itu kalau sudah daftar, besoknya itu bisa daftar lagi gitu. Karena sudah kemarin di sana. Jadi ada jalannya gitu loh. Jalannya gitu ya. Iya. Ya. Saya akhirnya Mas Yuda berbicara seperti itu, saya ada ingat ya. Saya kebetulan juga menjadi dosen pembimbing di magang bersertifikat tadi. Jadi ada salah satu bimbingan saya itu yang menceritakan gitu, ketika dia sudah selesai waktu magangnya ya, dia datang ke saya untuk bimbingan, menulis laporan magang segala macam gitu kan. Luarannya kan harus artikel ilmiah juga kan, karena dia dituntut untuk publish itu. Akhirnya dia bercerita gitu, saya menanyakan pengalamannya seperti apa. Nah ada satu hal yang menarik yang saya dengarkan, yaitu adalah ketika si anak ini datang ke tempat magang inilah gitu, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Anak ini tidak disambut dengan baik oleh
lingkungan di kantor tersebut. Gitu ya. Justru ada kalimat yang menyampaikan bahwa mereka tidak diterima oleh para Senior. staf gitu ya, staf yang ada di kantor tersebut. Bahkan lagi ekstrimnya itu ada kalimat seperti ini. Sebenarnya kami itu tidak butuh kalian, Mbak. Seperti itu. Sampai se ekstrim begitu sehingga baru masuk saja si anak ini gitu ya, anak bimbingan saya ini sudah down. Ya, sudah merasa apa ya, merasa dirinya itu tidak percaya diri, merasa tertolak, merasa ya tidak diterima dan baik lah. Bagaimana mau belajar gitu kan. Nah itu yang pertama. Dan ada juga yang kedua, malah ketika dia masuk ke kantor perkenalan, dia itu ada meskipun mungkin bercanda ya, tetapi itu dia dibully atau segala macam gitu tadi gitu ya, disuruh melakukan hal yang tidak nyambung, disuruh push up atau apa, itu juga ada seperti itu. Ya, itu ada seperti itu. Jadi kemungkinan kebijakan kampus Merdeka itu MBKM tersebut juga bukan hanya pihak akademisi yang repot untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi pihak dunia industri ataupun kantor-kantor yang memang diajak untuk kolaborasi itu juga mengalami kesulitan. Karena secara tadi disampaikan sebenarnya kami itu tidak butuh kalian. Berarti kan mereka juga tidak meminta ada anak magang sebenarnya. Gitu kan? Berarti ini juga ada kebijakan secara terpusat yang meminta agar kantor ini menyediakan tempat nanti untuk mahasiswa gitu ya, yang mau magang di situ. Tetapi di sana meskipun ada mentor ya, di situ ada pendamping apa namanya saya lupa. Pendamping di kantor itu ada, tetapi secara langsung ada beberapa teman-teman itu ya seperti tadi Mas Yuda sampaikan, tidak memiliki pengalaman. Itu akhirnya cuma datang, disuruh ngapain, habis itu pulang. Seperti itu ya. Dan ya untungnya kan mendapatkan uang saku gitu ya, bisa buat bayar SPP, transport, nah mungkin itu ya, itu yang menjadi problem seperti itu. Ya betul Pak. Oke, kalau dari saya sendiri ya Pak, ini kan di Indonesia kan termasuk negara besar, juga banyak pulau-pulau dan juga banyak suku ya Pak. Ya. Nah pasti sifat dari bagian-bagian itu kan juga beda-beda nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak itu mengenai pendidikan yang di Indonesia, terutama karena adanya pergantian kurikulum ini Pak? Ya mungkin simpulnya kesenjangan sosial Pak. Nah iya. Kan pendidikan sekarang kan kita nggak merata. Benar. Ya betul. Ya. Nah, ya itu tadi memang kalau kita berbicara di Jawa gitu ya, saya rasa itu secara umum itu bisa ngikuti program terbaru tadi MBKM tadi, ini tadi itu bisa. Tapi kalau kita berbicara keluar pulau, ya itu yang susah gitu kan. Gimana caranya untuk mengikuti kurikulum tersebut. Jadi makanya adanya dipecah kementerian satu jadi dua. Pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar menengah dipecah, ini mungkin menjadi salah satu solusi yang nantinya bisa membuat kurikulum sefleksibel mungkin yang bisa diterapkan di berbagai suku, di berbagai daerah, di berbagai kalangan. Itu sih mungkin ya. Jadi ya kita tunggu saja sepertinya seperti apa ke depan program dari Pak Prabowo yang memang memiliki fokus untuk peningkatan sumber daya manusianya. Itu ya. Kalau untuk isu yang terbaru kemarin Pak, mungkin menurut Bapak gimana untuk pembangunan sekolah rakyat tapi menggusur sekolah SLB gitu Pak. Nah jadi SLB ini lagi sedang ada ujian Gitu ya. nah tiba-tiba itu digusur dengan alasan untuk membuat sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini buat orang-orang yang tidak mampu gitu. Tapi kan di situ ada sekolah luar biasa sedang ujian itu gitu Pak, digusur itu iya ya Pak, ada beda. Oke, memang mungkin ya teman-teman, saya rasa untuk
level atas, level pusat sekelas mungkin presiden kita juga tidak akan mau seperti itu. Ya. Yang menggusur sekolah yang lama untuk mendirikan sekolah yang baru itu juga kurang bijak kan gitu ya. Tetapi mungkin yang kita tidak ketahui gitu ya, kita berpikiran secara objektif, mungkin ada beberapa konflik kepentingan atau mungkin memang ada permasalahan di lahan yang diduduki oleh sekolah SLB tersebut, sehingga kenapa adanya pergusuran seperti itu. Saya yakin pasti ada salah satu hal yang menyebabkan sekolah tersebut akhirnya digusur. Mungkin izinnya tidak ada, lahannya juga milik pemerintah atau sebagainya, tetapi ya hal tersebut tetap kurang pas sebenarnya. Mungkin atau mungkin sekolah rakyat itu nanti dibangun di sekolah SD SLB tersebut ada ruangan khusus untuk nanti sekolah SLB. Mungkin seperti itu ya. Kita berpositif tingginya seperti itu. Tetapi kalau itu nanti SLB-nya digusur terus tidak dikasih ruang baru, nah itu yang malah menjadi hal yang tidak baik. Iya, tidak baik lah, tidak boleh seperti itu. Mungkin Pak, kira-kira dengan selalu adanya perubahan kurikulum pendidikan Pak, itu akan membuat kita menjadi menuju ke Indonesia Emas 2045 atau enggak Pak? Atau malah sebaliknya Pak? Oke. Jadi pertanyaan itu sangat bagus Mas Cakra ya. Menurut saya roadmap pengembangan pendidikan di Indonesia itu memang harus dibuat. Jadi jangan sampai sesuai selera para pemimpin yang menjabat waktu itu. Nah, kenapa harus begitu? Karena kita punya tujuan 2045, ya, 2045 gitu kan. Nah, untuk menuju ke sana harusnya ada roadmap yang jelas. Seperti apa kita ke depan. Jangan sampai 5 tahun sekarang 2025 sampai 2029 Iya. ya, nanti ada kampus berdampak. Nanti dari 2029 sampai ke 2034 berubah lagi. Nah, atau mungkin bisa kembali ke merdeka lagi. Bisa lagi kembali ke merdeka lagi gitu. Karena pertanyaan tadi bagus, apakah ini salah satu hal yang baik, positif untuk kita bisa mencapai Indonesia Emas gitu ya, atau ini malah menjadi salah satu hal yang malah nantinya menjadi ancaman kemunduran bagi SDM kita, karena kita terlalu sibuk ataupun adaptasi, belum kita hafal adaptasi lagi gitu kan, belum ini adaptasi lagi. Nah itu juga menjadi kekhawatiran sebenarnya, karena di level pusat dan level daerah itu kadang tidak sama. Level pusat mintanya seperti itu, tapi di level bawah nanti masih protes, tidak ingin melaksanakan segala macam gitu. Jadi perlu memang ada roadmap ya, yang panjang ya, bukan 5 tahunan tetapi 20 tahun ke depan harus didesain seperti apa pengembangan pendidikan di Indonesia untuk mencapai itu. Kalau itu bagi saya itu penting, kita harus memiliki roadmap, bukan roadmap penelitian saja tetapi roadmap pengembangan pendidikan di Indonesia. Ya mungkin pertanyaan yang ini hampir mengunjung acara ya ini ya. Iya. Udah nggak kerasa ya? Iya nggak kerasa Pak, itu sudah jam 10 menit. Ya mungkin pertanyaan saya, kita sebagai mahasiswa kan nggak tahu ya kurikulum ini berganti atau enggak. Kita cara mengatasi belajarnya itu gimana Pak? Kita strugglingnya itu berupa ini, berupa itu, berupa ini. Gitu. Iya. Cara kita mengatasi pembelajaran kita itu gimana? Mungkin dari saya ya buat teman-teman ini untuk beradaptasi, tetap teman-teman tidak boleh resistensi terhadap suatu perubahan, karena yang memikirkan itu sebenarnya itu tugas dosen, ya, tugas kami gitu ya. Tugas kami memikirkan bagaimana bisa merubah, mendesain ataupun mengadaptasi suatu kebijakan baru agar dapat diaplikasikan secara nyata kepada teman-teman. Nah itu sebenarnya tugas kami di program studi, di level fakultas, bahkan di universitas. Ya itu pasti kita selalu mengadakan rapat-rapat seperti itu untuk menentukan atau mencari strategi yang paling baik seperti apa. Nah tapi bagi teman-teman ya, yang memang masih mahasiswa,
dan fokus. Saya rasa apapun yang diminta dosen selama itu positif, teman-teman laksanakan itu sebaik mungkin. Maksud saya begini, karena pengalaman ini teman-teman kuliah seperti sekarang ini luar biasa sekali, itu tidak akan terulang lagi. Benar-benar tidak akan terulang lagi. Jadi mumpung sekarang jalin network yang baik, yang banyak itu, dan yang paling utama adalah sebenarnya teman-teman yang paling utama kita, karena kita ancaman AI ini kan sangat tinggi, sangat banyak gitu ya. Nah kalau kita mengadu kepintaran kita dengan mesin, kita akan kalah, sudah pasti. Ya sekarang kita ngetik apa di Google, di ChatGPT, AI segala macam sudah keluar semua, lengkap, data, analisa sudah lengkap, kita kalah pasti. Tapi yang tidak dimiliki mesin, ya kita manusia memiliki hati nurani, punya perasaan. Nah itu orang pintar tetap akan kalah dengan orang yang bijak. Ya, jadi maksud kami teman-teman itu bangunlah pondasi karakter yang karakter ya good attitude gitu ya. Jangan teman-teman itu udah merasa dirinya itu sudah seperti apa, jangan gitu. Jadi latihlah itu good attitude, karena di dunia kerja nanti orang pintar itu lebih akan diterima orang yang orang dalam. Good attitude itu juga menunjang karir. Jadi kecerdasan emosional itu sangat menentukan untuk pengembangan karir teman-teman. Karena ada orang pintar banyak, tetapi yang susah diatur. Mau minta sendiri gitu ya, mau menang sendiri segala macam. Nah itu yang menjadi salah satu konflik ataupun akhirnya tidak bisa menjadi satu tim yang bagus. Nah teman-teman ketika mahasiswa lakukan yang terbaik, cari pengalaman. Yang penting itu adalah yang bangun portofolio. Ya, betul. Ya, teman-teman nulis artikel yang banyak. Kalau teman-teman kami minta buat nulis artikel agar teman-teman punya portofolio sebenarnya. Agar ketika diklik namanya Mas Cakra, Mas Yuda di Google itu ada. Tercatat. Ada gitu ya. Coba deh sekarang ya. Kalau ketik nama saya di Google ya banyak itu pasti ya. Selain data saya, dosen di kampus ini, terus tulisan saya di Google Scholar juga banyak. Nah, bagi teman-teman bangun portofolio yang bagus, gitu ya. Jadi ketika diketik di Google nama teman-teman itu ada. Gitu. Ketika teman-teman dicari di Google Scholar tulisannya juga ada. Nah, jadi bangun branding personal yang baik, yang bagus, ikuti apapun yang ada di kampus gitu ya, seserius mungkin. Dan yang paling penting manajemen waktu. Ya, betul Pak. Ya, udah waktunya nongkrong nggak apa-apa, silakan nongkrong ya. Waktunya main game silakan main game. Waktunya kuliah saya harus kuliah. Waktunya pulang silakan pulang. Sebenarnya simple itu gitu loh. Itu bagi saya itu sih yang penting memang, itu manajemen waktu. Kita harus bisa mengatur waktu dengan baik sih Pak. Iya. Jangan sampai teman-teman kuliah jam 8 datang setengah 9, jam 9. Dulu ada itu. Namanya Mas Cakra dulu itu. Tapi angkatan yang lain itu, angkatan yang lain. Tapi sekarang kayaknya udah berubah. Iya, betul Pak. Sudah makin dewasa Pak. Kan dewasa ya. Iya. Oke. Oh, mungkin yang tadi kan Bapak menyinggung AI itu tadi kan. Kemarin kan ada yang di ITB itu, Iya. yang mahasiswi mencontohkan bahaya ya AI. Iya. Yang seperti fotonya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oh, itu yang kan langsung sedang- ditangkap gitu Pak. Tapi wakil presiden kita malah mendukung AI-nya. Sebenarnya begini ya, AI itu penting, tetapi memang ada namanya etika dalam penggunaan betul. AI. Jadi mungkin itu hal yang penting juga. Jadi tidak semuanya karena kemudahan teknologi, terus teman-teman dengan mudah juga membuat foto-foto yang akhirnya bisa kontroversial, akhirnya bisa juga dimasukkan ke ranah hukum. Itu juga harus hati-hati. Iya, gitu. Jadi bijak dalam bersosial media juga harus penting. Ya, jadi AI itu sebenarnya nggak jelek kok.
Iya. Semua kan tergantung user. Cara pemakainya. Iya. Ya. Dan teknologi itu juga sebenarnya bagus, tetapi bagaimana user itu untuk menjalankannya. Itu ada teknologi pun kalau usernya tidak siap nggak bisa. Ya, betul. Ya kan? Secanggih apapun teknologi tersebut kalau usernya tidak bisa menguasai dengan bijak dengan baik ya nggak bisa. Ini itu yang penting tadi penggunaan Iya, AI betul, yang Pak. bijak lah ke depan. Sampai sekarang masih ditahan soalnya kan. Iya, muncul pro sekarang. kontra gitu, Pak. Iya betul. Nah itu mungkin pelajaran buat teman-teman yang bagi kita semua, kita harus bijak atau hati-hati lah kalau bermain sosial media. Sekarang kan sudah ada undang-undangnya gitu, Pak. Betul. Penghinaan presiden gitu. Ada lagi ya, Iya. padahal waktu itu sudah dihapus. Iya. Ada lagi mungkin ini saya minta pesan lah dari teman-teman bagi kita, bagi kami semua, bagi dosen itu ya. Mungkin terakhir pesan-pesan mungkin Pesan-pesan buat aspirasi dosen. lah ya dari teman-teman terkait mungkin kurikulum, cara mengajar atau apa. Nanti biar kami sampaikan di level fakultas. Mungkin dari saya yang pertama ini, Pak, kalau mengajar kan ada yang bikin ngantuk. Oh, gitu ya? Iya, bikin kayak Intonasinya. intonasinya itu bikin ngantuk. Terus kadang itu materi sama pembicaraannya itu beda jauh, Pak. Oh, Materinya ini A ke B, habis itu ke C, ke D gitu. ya itu. Tidak ada hubungannya, korelasinya gitu. Iya, betul, Pak. Betul. Terus yang kedua, kita sudah jauh-jauh dari rumah, panas-panas, tiba-tiba Iya. sampai kampus matkulnya nggak jadi itu, Pak. Saya itu kritik juga bagi saya sebenarnya ya. Itu sih kan dari Pak. Yang kalau yang selebihnya materinya cukup keren, Pak. Oke, cara ini ya, cara menyampaikan Iya, betul, Pak. materi ya. Betul. Mungkin dari Mas Akram? Kalau dari saya kayaknya nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Karena rajin sekali kalau Mas Akram saya rasa. Ya mungkin saya boleh beri saran gitu, Pak. Boleh. Setiap kelas adakan FGD itu, Pak, forum grup diskusi itu. Oke. Jadi kita berdiskusi tentang pemikiran-pemikiran teman-teman kita yang mungkin takut karena pressure-nya hang tua ini kan militer gitu, Pak. Mungkin pikiran-pikiran kritis teman-teman kita kan bisa bersuara di kelas. Jadi Iya. saya ini kelihatan teman-teman pengen bersuara tapi takut gitu, Pak. Nah, oke. Jadi sepertinya saya kemarin sudah mengadakan FGD tapi di adik tingkat kalian. Di iya, semester Pak. semester 2 ya. Iya, betul, Itu Pak. angkatannya Mas Galih. Iya, itu. kali itu. Ada itu. Jadi waktu itu memang saya ya di kelas saya itu membuka FGD. Jadi hari itu nggak ada materi. Jadi tetapi kita sesuai dengan mata kuliah. Akhirnya saya membuat 2 kelompok, ada kelompok pro dan kontra, dan membahas satu isu yang hangat sekarang. Nah itu nanti saya kasih waktu mereka untuk diskusi sebentar, 10 menit. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah nanti berdiskusi topik tersebut. Nah tetapi memang harus tadi kita karena kita dipilih untuk kontra gitu ya, kita berusaha menyampaikan melawan terus gitu ya. Jadi kayak debat gitu ya, Pak. Betul, kayak debat seperti itu, tetapi ini di dalam kelas gitu. Nah mungkin nanti next saya akan pasti adakan di setiap mata kuliah pertemuan dan setiap inilah semester ya, betul. Oke, nanti itu masukan yang bagus Mas Yuda. Nantilah malah kita langsung eksekusi minggu depan aja itu bisa. Boleh sih, Boleh, Pak. Itu ya. Mari, boleh. Oke. Oh, ini ya closing ya buat sekarang ya. Disuruh closing aja. Padahal Ya, masih iya, asik ya. masih asik loh. Mungkin kesimpulannya ini perubahan kurikulum seharusnya untuk menyederhanakan kita, bukan malah membebani kita. Sekian dari saya, Muhammad Fadil Yuda, dan teman saya Cakra Winata. dan narasumber saya. Muhammad Rusleh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.